Berita Sumsel 24 jam hari ini. Awan duka menyelimuti desa Sri Tanjung, Tanjung Batogan Ilir sepanjang Sabtu sore kemarin. Ratusan pelayat antusias mengiringi pemakaman Rusli bin Suhaimi alias Mang Rusli yang wafat saat mengumandangkan azan Isya pada Jumat malam sebelumnya. Menjelang asar, warga desa Sri Tanjung dan desa-desa tetangga berduyun-duyun keluar rumah masing-masing, memadati tepi jalan raya desa Sri Tanjung. Mereka antusias mengiringi prosesi pemakaman Rusli bin Suhaimi alias Mang Rusli, pria 48 tahun asal Dusun 5 desa Sri Tanjung, yang meninggal dunia saat mengumandangkan azan Isya pada Jumat malam kemarin. Sebagian pelayat berebutan ikut sholat asar berjamaah di Musola Al-Hidayah, Dusun 5 desa Sri Tanjung. Usai sholat asar dilanjutkan mensolati jenazah almarhum Rusli. Selepas itu jenazah pun langsung dibawa dan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Lubuk Lesung desa Sri Tanjung. Rusli bin Suhaimi meninggal saat mengumandangkan azan Isya di Musola An-Nur, Dusun 3 desa Bangunjaya, Tanjung Batu, Ogan Ilir. Bermula saat Rusli menghadiri takziah malam pertama seorang kerabatnya, almarhum Nazori bin Haji Seri, yang berlangsung mulai maghrib hingga Isya. Ketika waktu sholat Isya masuk, Rusli pun mengambil posisi berdiri sambil memegang mikrofon untuk mengumandangkan azan. Tepat di lafaz Hayya 'ala falah, mendadak tubuh Rusli tersungkur dan langsung sujud. Ternyata diketahui Rusli telah menghembuskan nafas terakhirnya. Menurut Afik, pemuda desa Sri Tanjung, sosok Rusli dikenal sangat baik di lingkungannya, serta aktif di berbagai kegiatan sosial keagamaan. Sehingga dia turut mendoakan semoga Allah mengampuni dan merahmati almarhum Rusli. Reporter Muhammad Wijan, Palpres.com. Pemirsa, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo akan memperkenalkan lebih dekat kepada warganya salah satu cabang olahraga kekinian, yakni olahraga gateball. Hal ini menyusul ditunjuknya Kota Palembang menjadi tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas pada Juli 2022 mendatang. Saat menerima audiensi pengurus gateball Provinsi Sumatera Selatan, Kamis kemarin, Wali Kota Palembang Harnojoyo menyambut baik terpilihnya Kota Palembang sebagai tempat penyelenggara Festival Olahraga Rekreasi Nasional pada Juli 2022 mendatang, yang salah satunya mempertandingkan cabang olahraga gateball. Sehubungan dengan Fornas gateball di Kota Palembang yang akan dilaksanakan di Jakabaring. Ini kami mohon dukungannya kepada semua pihak. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan baik dan gateball di Kota Palembang ini bisa memasyarakat. Ini olahraga yang paling asik kan, ya, bisa diikuti oleh semua usia. Ketua Umum Gateball Sumatera Selatan Basyarudin Ahmad menambahkan, dalam pekan Pornas tersebut nantinya akan diikuti 34 provinsi dan 27 kabupaten kota di Indonesia. Jadi kita diminta oleh Kementerian PU dari Ketua Umum kita kan Pak Menteri PU itu untuk membentuk sedikitnya 6 Pengda ya, kabupaten kota, dan yang sudah terbentuk ini Pagar Alam, kemudian Fokus Selatan, kemudian nyusul Lubuk Linggau, Musirawas dan Prabu Mulih. Dan ini Kota Palembang hari ini kita bentuk yang diketuai oleh Pak Bastari, dan diharapkan gateball ini dapat memasyarakat di Kota Palembang. Jadi rekreasi ya, festival olahraga rekreasi yang dilakukan secara nasional di Palembang. Banyak cabang olahraganya, salah satunya adalah gateball. Nah, gateball kita laksanakan di lapangan Panahan Jakabaring. Reporter dan juru kamera Sri Depi, Palpres.com. Sebanyak 60 anggota Perlindungan Masyarakat atau Linmas Kabupaten Musi Banyuasin mengikuti pelatihan pencegahan mitigasi bencana untuk membantu penanggulangan dan pencegahan bencana di wilayah Kabupaten Muba. Pelatihan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Muba, Apriyadi, Selasa di Gambo Hotel and Residence. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penyelenggaraan pelatihan ini, apalagi Kabupaten Muba termasuk daerah dengan berbagai macam potensi bencana. Sementara itu, Kasat Pol PP Muba, Erdian Sahari mengatakan, pelatihan ini digelar selama 3 hari di Gambo Hotel and Residence dengan jumlah peserta 60 orang. Kegiatan ini untuk mengantisipasi bencana yang akan terjadi, baik saat menghadapi musim hujan, kebakaran, dan lainnya. Dengan adanya pelatihan ini dapat menambah pengetahuan ketika terjadinya bencana.
Reporter dan juru kamera Muhammad Firdaus, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Demi untuk membeli tua untuk mabuk-mabukan, RM Zulkarnain alias Ito, warga Rusun Kelurahan 24 Ilir nekat membobol rumah tetangganya sendiri. Akibatnya Ito digiring ke Mapolsek IB1 Palembang guna mempertanggungjawabkan ulahnya tersebut. Tak bisa membendung keinginan mabuk tua, RM Zulkarnain alias Ito, warga Rusun Kelurahan 24 Ilir pun membongkar rumah tetangganya sendiri. Akhirnya, bukan kepuasan usai meneguk tua yang didapat, lelaki ini malah mendekam di Hotel Prodeo, Polsek Ilir Barat 1. Kapolsek Ilir Barat 1, Kompol Roy A. Tambunan mengatakan, ditangkapnya pelaku atas pelaporan tetangganya sendiri yang kehilangan beberapa barang berharga di rumahnya. Menurut Kapolsek, pada 14 April 2022 lalu, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, tersangka masuk ke rumah korban dengan cara membuka kaca nako jendela korban dan mengambil sejumlah barang korban. Sedangkan uang hasil penjualan barang berharga korban digunakan pelaku untuk membeli tua. Kapolsek menjelaskan bahwa saat kejadian, korban sedang tidak berada di rumah karena menginap beberapa hari di rumah orang tuanya. Saat tahu rumahnya dimasukin orang, korban lantas ke rumah tetangganya dan menceritakan peristiwa itu. Dari informasi tetangganya itu, korban mendapat informasi pelakulah yang membongkar rumahnya. Korban pun melaporkan hal itu ke polisi yang akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Berikut barang bukti, 1 buah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 buah Magicom merek Miyako. Tersangka pencurian dengan keberatan di rumah susun blok 13 lantai 3, di mana korban adalah tetangganya sendiri. Pada saat korban sedang tidak ada di rumah, meninggalkan rumahnya kurang lebih 2 hari ke tempat orang tuanya, dan pada saat pulang menemui kaca nako rumahnya sudah terbuka 3 lembar. Dan setelah dilakukan pengecekan di dalam rumah, ditemukan bahwasanya Magicom dan tabung gasnya sudah tidak ada di tempat. Akhirnya korban menanyakan tetangganya, dan tetangganya menyampaikan bahwasanya sempat melihat tersangka beberapa waktu yang lalu keluar dari rumah korban dengan membawa Magicom dan tabung gas. Berdasarkan informasi tersebut, kami lakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka bersama. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpress Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Elsa Sution, sampai jumpa.